Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Di akhir hidupnya, Soekarno tidak dikelilingi kemegahan, tepuk tangan, atau sorak-sorai rakyat. Yang tersisa hanyalah kesunyian, pengawasan, dan perlakuan yang tidak sebanding dengan jasa besarnya. Pasca 1965, Soekarno tidak langsung digulingkan secara resmi. Namun perlahan, ia seperti ditelan oleh gelombang politik yang tidak ia kuasai lagi. Statusnya memang tidak disebut tahanan, tapi seluruh hidupnya menunjukkan sebaliknya. Perlahan, ruang geraknya diciutkan. Orang-orang dekatnya satu persatu dijauhkan. Akses bicara dibatasi. Pidatonya yang dulu bisa mengguncang dunia tidak lagi diizinkan. Di hadapan rakyat ia masih terlihat sebagai presiden. Tapi di balik layar, ia hanya menjadi seorang lelaki tua yang setiap kegiatannya harus lewat izin. Setiap tamu harus dicek. Setiap percakapan harus diawasi. Inilah ironi terbesar dalam sejarah Indonesia. Proklamator kemerdekaan tidak lagi merdeka. Soekarno dipindah-pindahkan dari istana ke Wisma Yaso, lalu ke rumah pengasingan yang tidak pernah benar-benar ia pilih. Namun apapun namanya, semua tempat itu berfungsi sebagai isolasi. Ia hidup dengan penjagaan ketat tentara. Setiap sudut rumah dijaga, geraknya dibatasi. Bahkan untuk berjalan keluar pagar pun tidak bisa tanpa pengawasan. Soekarno yang dulu bisa berjalan di antara ribuan rakyat, kini hanya berjalan beberapa meter di halaman kecil yang dijaga ketat. Yang paling menyakitkan bukanlah penjagaannya, melainkan kesunyiannya. Ia tidak lagi bisa membaca koran bebas. Radio dibatasi, buku yang masuk disensor. Ia sering duduk berjam-jam di kursi, menatap jendela, tanpa aktivitas apapun. Sunyi itu perlahan memakan jiwanya. Dari orator besar menjadi pria tua yang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Memasuki akhir 1960-an, kondisi kesehatan Soekarno memburuk. Gagal ginjal, masalah jantung, tekanan darah, komplikasi akibat stres berat. Namun perawatan medisnya sangat terbatas, Dokter-dokter pilihannya tidak selalu diizinkan masuk. Upaya membawa pengobatan dari luar negeri tidak mendapat lampu hijau. Semua akses kesehatan ditentukan oleh pihak yang pernah ia percayai. Soekarno sempat mengeluarkan kalimat yang sangat pilu. Saya ini hidup, tapi tidak dibiarkan sembuh. Sakit, tapi tidak dibiarkan mati. Tubuhnya melemah sedikit demi sedikit. Kegiatan kecil pun menjadi sulit. Namun ia tetap dijaga ketat, seakan-akan lelaki tua yang sakit itu masih dianggap ancaman. Di detik inilah, tubuhnya hancur, bukan hanya karena penyakit, tapi karena kenyataan bahwa ia tidak lagi memiliki kendali atas dirinya sendiri. Pertengahan 1970 adalah masa paling kritis. Soekarno sudah sangat lemah. Ia jarang bicara, napasnya pendek. Namun ia masih berharap bisa bertemu anak-anaknya secara bebas. Sayangnya, bahkan di hari-hari terakhirnya, izin itu tetap ketat. Ia dirawat dalam kondisi sederhana, bukan rumah sakit besar, bukan fasilitas negara, hanya sebuah ruang yang dipenuhi peralatan seadanya. Pada 21 Juni 1970,
Sekitar pukul 19.00, Soekarno mengembuskan napas terakhirnya, tanpa rakyat yang dulu memujanya, tanpa pidato terakhir, tanpa penghormatan besar dari negara yang ia bangun. Yang menyedihkan, banyak rakyat baru tahu kabar wafatnya setelah ia dimakamkan. Seseorang yang membebaskan bangsa ini justru pergi dengan sepi. Ia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun akhir hidupnya, ia menghadapi kematian yang tidak merdeka. Akhir hidup Soekarno bukan sekadar kisah tentang sakit dan kematian. Ini adalah potret pahit dari bagaimana sejarah bisa memperlakukan seorang tokoh besar. Ia memberi bangsa ini kebebasan, namun tidak menerima kebebasan yang sama pada akhir hidupnya. Inilah babak terakhir sang proklamator, kisah yang tidak boleh dilupakan, agar bangsa ini tidak mengulang perlakuan yang sama kepada putra-putra terbaiknya.